lu tonton sampai habis. Kalau lu nggak tonton sampai habis, lu nggak bakalan dapat meaningnya. Nah, sekarang kita ngebahas yang namanya laki-laki itu. Ya gue sih ngerasa gue laki-laki yang kadang ngerasa gue tuh salah gitu, ngerasa jadi Mr. Stupid and wrong. Itu dia kadang. Ini sih sebenarnya bukan masalah gue sih sebenarnya. Temen gue ya, gue pengen ajak dia ke sini, sebenarnya dia nggak berani. Kadang mau ngungkapin nanyanya dia nggak berani. Kalau gue bilang, ya lu jujur aja bro, biar semua orang juga tahu bahwa nggak semua juga laki-laki jadi Mr. Wong dan Mr. Stupid. Dan gimana cara nyembuhinnya, ya cara solusinya bahwa kita sebagai laki-laki nggak jadi Mr. Wong and Stupid gitu. Kenapa gitu? Jadi makanya gue bilang, kalau gue sih ya menilai bahwa kita dari mata laki-laki. Nah, gue pengen dari mata perempuan ini gimana gitu. Kadang kan nggak ngerasa ya, bukan gue ya, bukan gue. Ini yang jelas bukan gue, ini bukan pengalaman. Ini pengalaman temen yang selalu salah di depan istrinya. Tuh, itu yang salah. Apa aja yang dikerjain salah. Apa aja, inilah itulah. Oh, kamu tuh nggak boleh begitu. Ini, kamu ini, wah itu gila. Padahal usia perkawinan itu udah di atas 15 tahun, bahkan 20 tahun. Itu dia makanya. Yang salah di mana ini? Iya. Kalau menurut gue gitu ya, sebagai perempuan, memang ketika biasanya itu terjadi Mr. Stupid dan Mr. Wrong itu, jadi dia ngerasa salah terus, dia ngerasa, aduh, gue kayaknya goblok banget gitu kan. Iya. Itu karena pas lagi berantem tuh biasanya. Nggak mungkin kan kalau lagi damai-damai aja, terus muncul apa itu label seperti itu kan, nggak mungkin. Enggak juga, dia nggak berantem juga, dia tetap aja ditindes. Tetap aja nggak berantem juga ditindes. Naik motor aja nih, naik motor. Oh, ikut cepetan, padahal lagi jalan bareng, lagi santai-santai, lagi enjoy. Cepetan lo, ini. Jadi ya kayak supir, dia yang bawa setir, tapi bukan dia yang nyetir gitu. Yang nyetir ya bininya, walaupun dia yang bawa mobilnya gitu. Iya, paham. Iya, kalau gue nih sebagai perempuan, emang kadang kita tuh punya apa ya, keinginan gitu. Kadang kita punya keinginan yang kita sendiri tuh nggak bisa nyampein ke suami gitu. Misalnya, contoh nih, gue pingin misalnya yang paling simpel lah gitu, gue pengen beli skincare misalnya, ya kan, gue pengen beli skincare, tapi gue nggak bisa gitu ngomong ke dia, karena gue tahu dia nggak bakalan bisa ngasih lah gitu kan. Akhirnya gue mendem, ya kan. Ya masalahnya kalau di Bang skincare-nya ada di abang-abang mainan sih bisa juga ya kan. Masalahnya kalau skincare-nya harganya ratusan ribu. Nah itu dia. Nah jadi gue mendem, ya kan. Akhirnya karena gue gak jujur sama dia bahwa gue punya keinginan yang skincare tadi. Nah gue tuh efek mendemnya gue, jadi ke suami gue tuh nggak jelas. Jadi gue uring-uringan gak jelas. Nah suami gue juga bingung, ya kan. Dia kan nggak tahu nih, dia nggak tahu kalau gue punya keinginan, karena gue nggak nyampein, ya kan. Gue nggak nyampein kenapa? Karena gue tahu laki gue pasti nggak sanggup nih, misalnya beliin, atau nggak setuju, ya kan. Nggak setuju nih, gue karena yakin jelek, ya kan? Karena jelek atau karena murah gitu. atau gimana ya. Refleks apa ya ininya tuh ya, efeknya itu gue jadi
setiap istilahnya dia mangap aja udah gue salahin gitu. Iya. Gitu. Kalau gue sih begitu ya. Jadi lebih ke arah situ, atau gue pingin sebetulnya nggak kepingin benda aja. Misalnya gue pengen jalan-jalan lah, atau pengen gak laki gue kok gitu-gitu aja sih, misalnya gitu ya. Kok kok laki gue gitu-gitu aja, nggak ada perubahan ya kan. Akhirnya gue ngerasa nggak puas dong ya. Tapi gue nggak bisa nih ngomong ke lu, lu kok nggak ada perubahan sih, misalnya gitu. Karena efeknya pasti panjang. Akhirnya gue diam. Pasti ribut ya. Pasti kan? ribut, nggak jelas, ribut, dan perang. bad mood ya kan, perang. Anak udah gede nggak enak ya. Akhirnya gue mendem. Nah setelah gue mendem, apa yang terjadi? Yang terjadi karena gue ngerasa nggak puas sama dia. Semua hal yang dia lakukan itu menurut gue salah semua. Karena itu tadi gue ngerasa nggak puas tentang permintaan gue, tentang apalagi tadi tuh keadaan suami gue, dan banyak lagi yang lain. Misalnya, aduh kok mukanya nggak mirip Tukul sih, kenapa dia misalnya gitu. Gue pengennya mirip Tukul tapi kok nggak mirip sih lama-lama, misalnya gitu. Lama-lama kayak Roy Martin. Lama-lama kok kayak Roy Martin, sebenarnya dia bukan bininya gitu, kayak Iya. gitu misalnya. Kayak gitu sih. Oke. Kalau dari pendapat gue sebagai perempuan nih, mungkin gue rasa nggak beda-beda jauh lah gitu. Cuman yang jadi pertanyaan, udah nikah di atas 10 tahun loh, gila. Nah ya harusnya Itu, enggak ya. Harusnya enggak. Ya gue ngerasa hidup gue ya damai-damai aja, fine-fine aja. Ya ada gue berantem ya coba ya berantem yang smooth lah. Berantem yang manja-manja gitu. Yang enggak ada pertumpahan darah, pertumpahan iler segala macam. Pertumpahan darah ada yang ujung-ujung pada pertumpahan iler ya, itu dia kan. Nah masalah itu dia. Iya. Ini 15 tahun, gila lu, berarti lu gini loh. Tekanan batin Loh. Iya. Lu hidup sama istri atau sama suami yang memang bareng tidur bareng segala macam bareng, cuman boker doang mungkin yang nggak bareng. Tapi lu ngerasa dijajah, padahal udah 15 tahun, 10, 15, bahkan 20 tahun lu. Tapi itu ngerasa dijajah aja, gue ngerasa itu penjajahan gitu. Karena kan penjajahan itu harus dihapus dari muka bumi. Ini di rumah tangga sendiri dijajah lu, bisa bayangin. Penjajahan yang hakiki itu ya, hakiki karena banget. Penjajahnya deket. Penjajahnya deket, mau dibalas, mau diperangin. Gimana? Ya kan, didiemin aja gimana ya? Iya, ini masalahnya itu yang jadi kompleks itu udah 20 tahun. Itu dia. Memang betul. Kasihan ya. Jadi gue kasihan makanya. Penderitaan tiada akhir berarti. Derita cinta tiada akhir. Nah, berarti itu bisa dibilang kayak gitu. Itu dia makanya. Iya. Jadi akhirnya gue, apa yang gue bilang itu, dia ngasih label Mr. Stupid and Wrong gitu. Karena emang dia salah lagi. Jadi ya akhirnya ya itu dia, karena labelnya dia stupid and wrong itu selalu salah gitu. Iya. Ya pasti nggak enak lah ngejalanin rumah tangga gitu ya. Iya, lu aja yang denger ngenes, tertekan ya kan. Iya kan, apalagi dia yang ngejalan. Kita lo yang ngedenger aja kita ngerasa tertekan loh gitu gue. Tapi memang apalagi dia yang ngalamin, makanya gue salut juga gitu. Kok dia bisa sekuat itu ya? Iya, nggak ada pilihan ya? Iya, nggak ada pilihan. Iya, nggak ada pilihan. Harus kuat gitu. Gue harus kuat menghadapi tekanan itu. Iya. Maksudnya kan dia yang neken. Iya. Ya, menurut gue itu karena mungkin yang udah jelas nih, komunikasi. Iya, komunikasinya nggak baik, ya kan? Baik dari si istri yang nggak bisa nyampein sesuatu dengan baik, atau suaminya juga nggak bisa ngulik nih. Apa yang bininya mantan preman kali makanya kagak atau bapaknya takut sama bapaknya. Iya, masalahnya lu gila lu gue. Itu yang jadi sumber gue bilang. Iya. Makanya gue bilang gimana gitu, apa ya komunikasi, misalnya komunikasi yang nggak baik. Nah komunikasinya
secara apa nih? Secara visual atau verbal, ya kan masalahnya gitu. Iya. Masalahnya apa? Komunikasi visual misalnya kan jarang blaem-blaem. Ya kan nih. Bisa aja kalau menurut gue sih jarang blaem-blaem atau gimana? Apa ada hubungannya? Ada sih kayaknya. Kayaknya sih ada. Jelas ada sih kalau memang kebutuhan biologis itu nggak terpenuhi, bisa aja ngerambat ke mana-mana ya. Bisa Iya, aja. iya, Karena bisa, istilahnya kita lapar gitu, itu kan kebutuhan biologis. Ketika lapar terus nggak makan, apa sih efeknya gitu? Bahkan orang bisa jadi kriminal gara-gara dia kelaparan. Atau mikirin anaknya jangan sampai kelaparan misalnya gitu. Efeknya kan ke situ. Haus. Apa sih efeknya ketika kita haus tapi kita nggak minum? Pasti kita jadi lemas, pusing. Terus nggak konsentrasi. Nggak minum air bersih, apalagi nggak blaem-blaem. Nah, itu dia, makanya itu dia. Nah, itu kan kebutuhan dasar. Artinya kebutuhan dasar itu memang harus terpenuhi kalau normalnya pada manusia normal kebutuhan dasar itu harus terpenuhi gitu. Kalau semua sudah terpenuhi, baru kita perbaiki lagi yang lain, misalnya komunikasinya. Yang jelas komunikasi sih kalau menurut gue, komunikasinya bisa komunikasi dengan diri sendiri misalnya, ya kan. Perempuan nih terutama, karena kan laki-laki tuh pasti ngelihatnya bingung, aneh ya. Gua nggak tahu ini bini gue nih kenapa gitu. Sakit jiwa gimana itu bini gue sakit jiwa. Error mulu misalnya. Gitu, ya kan? Kok ngeheng mulu. Apa belum gitu. dipakai bini gue makanya begini. Iya kan? Nah, bisa jadi. Itu dia. Jadi komunikasi buat perempuan ya mungkin dia harus pertama nerima keadaan ya. Kalau memang kasusnya suami gue nggak mirip Tukul gitu, mukanya kok nggak sama Tukul. Yang jelas dia harus menerima keadaan bahwa suaminya emang mukanya mirip Roy Martin misalnya gitu. Sadis. Ya kan, pertama dia harus menerima keadaan. Kedua dia bicara sama diri dia sendiri. Lu udah damai belum sama diri lu, ya kan? Ketika melihat kekurangan dari suami lu berdamai sama diri lu. Lakukan itu. Ketika lu sudah berdamai, maka semuanya gue rasa langsung fine aja gitu. Walaupun dia dimaki-maki. Maksudnya? Iya kan sekarang begini lu berdamai misalnya, ya udahlah gue berdamai dengan keadaan gue, ya udah biar dimaki-maki juga udah biarin aja kali. Yang berdamai siapa? Dianya. Istrinya? Enggak, si cowoknya. Oh iya. Atau ya, istrinya dulu. Si istrinya. Perbaiki istrinya dulu supaya suaminya nih gak bingung, ya kan? Nah, kalau si istri ini udah damai, berarti dia udah happy, udah lepas, ya kan? Baru kalau misalnya ternyata baru nih istrinya nih udah fine lah, oke, statusnya udah oke. Nah, untuk suami itu misalnya ngadepin nih kebingungan sikap istrinya. Iya. Nah, cobalah tanyain. Mungkin tanyainnya jangan pas dia capek atau pas dia bete. Pas lagi nyuci ya. Pas lagi nyuci ya. Ditimpa gilesan loh. Jadi carilah waktu yang pas, ya kan? Yang kira-kira pas banget lah buat lu ngomong gitu sama istri lu kenapa? Lu coba cari tahu lah gitu, jangan sampai istri lu lagi nggak jelas, lagi error, nah lu cuek gitu, akhirnya jadi seperti fenomena gunung es. Akhirnya nggak ketemu, apa itu nggak bahagia, nggak merdeka, terus dan nggak enak banget, dan tetap dalam kesedihan ya. Ngeri ya. Ya gue sedih, iya, makanya gue sedih, gue aja yang bukan punya masalah merasa tertekan gitu kan, apalagi dia gitu yang punya masalah. Tapi ya gue salut lah gitu, lah. Tapi jangan begitu sih, karena hidup kita satu kali. Iya itu dia, mungkin gue hidup kita satu kali dan kita nggak bisa ngulang kehidupan di dunia fana ini ya. Iya cuman kan jadi sayang gitu kalau kita ngisi hidup kita tuh dengan rasa nggak merdeka, rasa nggak happy gitu.
terus kita mati gitu. Mati habis, nggak ada cerita. Terus Iya. cerita histori kita tuh biasa-biasa aja, malah ngenes gitu jatuhnya Iya, kan, nggak terakhir enak gitu. terakhir dengan kengenesan dia kan. Mati dengan kengenesan kan. Iya. Jadi Kayak gitu. sebenarnya gue bilang gitu ya, bahagia hidup ini. Kadang gue pikir apalagi berumah tangga ya, gue bilang tuh laki-laki tuh kadang tau gak lu, gimana caranya laki-laki itu ya betah di rumah gitu. Gimana ya, poinnya sih kalau menurut gue ketika ada di pihak perempuan gitu, bagaimana supaya keadaan rumah nyaman, aman, terkendali. Iya sih, sebetulnya sih kalau gue lebih setuju karena kita hidup berdua, jadi harus Iya. dua-duanya. Harus dua-duanya ya. Iya, saling lah, saling. Jadi nggak mesti tergantung perempuannya, nggak mesti tergantung suaminya, karena memang kita berdua ada kekurangan, ada kelebihan. Kayak gue nih, gue tuh nggak jago masak misalnya, ya kan? Tapi gue jago nih milih menu di GoFood misalnya. Hancur hidup lu. Iya kan, misalnya kayak gitu. Ditutupin lah sama suaminya, ya udah. Lu pilihlah GoFood yang menurut lu oke, misalnya gitu. Tempe bacem, ikan asin, gitu-gitu tapi. Ya kan? Atau kadang-kadang kita gini loh. Gue ngerasa ya, gue sendiri ngerasa laki-laki itu maunya tuh di ngertiin gitu. Mungkin laki-laki juga sama, ya kan? Perempuan itu kok maunya di ngertiin gitu, ya kan? Artinya laki-laki dan perempuan itu karena hidupnya udah berkomitmen bareng, berarti harus bareng-bareng. Iya. Gitu. Ya kayak ini aja badan kita gitu, kalau ada yang luka satu berarti yang lain juga. Ya iyalah, semuanya juga harus bareng-bareng. Masa iya belam-belam sendiri-sendiri itu namanya bukan belam-belam, namanya coli. Iya. Iya, makanya. Berarti kita nggak bisa sendiri kan? Iya. Berarti kita nggak bisa sendiri, nggak ada ketergantungan, ya kan? Misalnya gue nih, ya tergantung suaminya lah. Suaminya aja nggak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, gue aja skincare aja nggak kebeli misalnya gitu. Iya. Bisa nggak kita ngomong kayak gitu sebagai perempuan? Bisa. Tapi boleh nggak? Karena kita hidupnya bareng berdua, ya kan? Etis nggak gitu? Nggak etis. Nah, laki-laki juga sama. Bisa Gitu. nggak laki-laki ngomong ke istrinya, ya yang salah istrinya lah, gua aja nggak betah di rumahnya aja berantakan. Harusnya ya dibantuin lah, misalnya gitu. Apa kata dia ada? Atau karena ekonomi keluarga kurang, ya istrinya ya bantuin juga lah. Saling, artinya saling. Nggak bisa suami ditinggalin sendiri. Iya loh, itu kan tugas dia nyari duit gini. Ya gue tugasnya nerima duit, ya nggak bisa juga begitu. Iya, akhirnya kan jadi bukan teman hidup ya. Bukan teman perjalanan. Jadi kalau gitu namanya teman kencan. Hah? Teman kencan yang senengnya doang. Iya, bukan teman hidup. Iya, itu namanya teman kencan. Iya, seperti itu sih kalau menurut gue sih, lebih ke saling. Ya makanya orang tua bilang kan dulu sebelum nikah, Iya. Nasihat perkawinan tuh setelah nikah, ya saling mengerti lah, saling menerima apa adanya lah. Faktanya giliran nikah nggak bisa, terutama perempuan. Ternyata emang susah menerima apa adanya, itu susah gitu kan, menerima apa adanya gitu loh. Berarti yang buruknya diterima, yang baiknya juga. Cuma kita maunya yang baiknya aja, yang buruknya enggak. Padahal perempuan nih, terutama gue suka lupa bahwa gue juga punya kekurangan gitu, kekurangan yang pengen diterima sama laki gue gitu. Tapi gue selalu senengnya ngoreksi aja. Lu tuh gini, padahal gue lupa. Akhirnya gue lupa ngoreksi diri gue sendiri. Betul. Kayak gitu. Jadi jangan lupa ya, kita koreksi diri sendiri ya. Iya, ya saling lah. Kalau misalnya ada pasangan yang lupa, mungkin diingetin gitu, dengan cara yang apa ya, yang masing-masing punya lah. Pasti tahu lah caranya gimana. Tombol-tombol mananya ya kan, auto alertnya yang mana-mana yang harus dipencet, tombol ini yang harus dipencet. Iya, memang kadang dulu pernah sih gue ya, pernikahan tahun keberapa itu, gue bingung gitu sebenarnya sih, arti pernikahan ini apa sih selain pemenuhan kebutuhan biologis gitu kan.
ada anak-anak, keturunan. Selain itu apa sih, kok gue ngerasa gini-gini terus, rutinitas kayak gitu gue bosen gitu kan. Terus gue punya perasaan-perasaan yang aduh, kok laki gue gini aja, nggak ada perubahannya, kok hidup gue juga gini aja gitu kan. Bahkan sempet kalau gue nikah sama orang lain gue mungkin jadi lebih enak atau gimana gitu kan. Iya, belum tentu. Padahal belum tentu kan. Iya. Perempuan gue dulu kayak gitu. Terus akhirnya ada tuh teman gue bilang, nikah itu, dia bilang nikah itu lu jangan nuntut, jangan saling nuntut, dia bilang gitu. Dia harus kita cari tuh orangnya itu. Lu jangan saling nuntut. Kenapa, gue bilang? Bukannya memang ada tuntutan-tuntutan ya dalam gitu. pernikahan. Dalam pernikahan. Enggak, dia bilang selama lu memegang tuntutan-tuntutan itu, ya lu selalu nggak puas karena banyak hal yang selalu nggak sesuai sama yang lu harapkan. Iya, sama yang keinginan lo. Dia bilang begitu. Gue langsung mikir tuh. Gue pikir-pikir, bener juga ya. Selama ini kayaknya gue banyak nuntutnya gitu. Bukan banyak actionnya, tapi kok banyak nuntutnya. Sementara diri gue juga nggak ngapa-ngapain juga sih, gitu. Akhirnya dari situ gue berubah tuh. Bahagia kan tuh? Merubah. Gue turunin standar keinginan standar ya, keinginan lah, sampai ke titik nol gue gak kepingin apa-apa dari dia gitu maksudnya. Dan apa yang terjadi, gue malah lebih gak punya selera gitu. malah hambar Enggak, gue ngerasa lebih seneng aja, lebih gak punya tekanan diri sendiri karena gue ngerasa selama pernikahan, di tengah-tengah pernikahan itu gue ngerasa gue perangnya sama diri gue gitu. Perang sama diri gue. Dan perangnya perang apa? Perang batin, ya kan? Perang batin menghakimi keadaan gue gitu. Iya. Waktu itu seperti itu. Nah, ketika teman gue bilang kayak gitu, gue langsung mikir, iya, langsung gue rubah semuanya. Gue coba gue rubah semuanya, dan alhamdulillah sih akhirnya yang gue alamin tuh malah jauh dari laki gue juga lebih apa sih, mungkin dia jadi punya waktu mikir ya, sedangkan sebelumnya tuh gue teken terus gitu, jadi akhirnya dia nggak bisa mikir. Nah, setelah gue diam, maksudnya gue nggak punya keinginan, tuntutan apa-apa. Gue coba nerima dengan gue nggak nuntut apa-apa, ya kan, gue nggak demo apa-apa gitu kan. Akhirnya ya sampai sekarang. Dan alhamdulillah ya. Iya. Nah, jadi intinya untuk Mr. Wong and Stupid itu komunikasi yang baik. Apapun yang terjadi, walaupun berantem, komunikasiin aja dulu. Karena emang rumah tangga juga ya harus berantem kadang. Supaya keluar tuh. Pada saat berantem biasanya gue tuh kalau lagi berantem, yang jujur-jujur tuh justru keluar pas berantem. Nah, kecuali gitu. Di lakban. Kasus dong kan. Kagak. Ya udah. Oke, jadi intinya komunikasi terakhir dari lu nih apa nih? Intinya komunikasi apa gimana? Iya, ya. Kita punya pasangan, jangan pasangan itu pilihan kita. Kalaupun itu jodoh, maksudnya kalaupun itu dipilihin sama orang tua kita atau dijodohkan sama siapapun itu yang menurut mereka baik, ya kan? Iya. Lu terima itu dengan ikhlas, lapang dada bahwa itu memang jodoh dari Tuhan. Amin. Ya kan? Iya. Nah, menjalani berdua artinya lu setelah menerima dia, lu siap menjalani hidup lu bareng dia, ya kan? Dia juga siap menerima hidup lu bareng dia. Nah, istilah waktu itu dengan sebaik mungkin bikin cerita yang baik, bikin cerita yang menarik, bikin cerita yang seru, bikin cerita yang betul-betul indah gitu. Sampai akhirnya di antara kita ya pasangan pergi untuk selamanya. Tapi cerita itu masih membekas. Dan yang perlu kita ingat, kita hidup satu kali. Wow. Ya.
pasangan atau lo atau kita atau gue pasti akan pergi, tapi bikin cerita hidup lo bagus, bikin cerita hidup kita dikenang gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Thank you ya.